Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang materi genetik. Oke, di sini ada seekor induk bebek beserta anak-anaknya yang sedang bermain di padang rumput. Kemudian, pernahkah kamu melihat bebek yang memiliki bulu yang mirip dengan induknya? Bagaimana bulu anak bebek tersebut dapat mirip dengan induknya? Sifat-sifat organisme terkumpul dalam materi genetik yang bernama gen. Di dalam materi genetik inilah sifat-sifat organisme seperti struktur tubuh, penampilan fisik, fungsi organ tubuh, dan tingkah laku dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Akan tetapi, bagaimana caranya sifat-sifat organisme yang terdapat di dalam materi genetik dapat diwariskan? Oke, materi genetik. Materi genetik memegang peranan dalam pewarisan sifat. Nah, setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tuanya yang diwariskan melalui materi genetik. Jadi, kalau misalkan kalian mirip, kok miripnya mirip ayah sama ibunya? Iya, karena kalian adalah gabungan dari gen atau materi genetik yang berasal dari ayah dan ibu. Oke, molekul yang berperan sebagai materi genetik disebutnya adalah DNA dan RNA. Gen. Pada suatu untai DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut dengan gen. Gen adalah unit dasar hereditas atau pewarisan sifat pada suatu organisme hidup. Gen tersimpan dalam kedudukan tertentu di kromosom. Posisi atau letak gen pada kromosom disebutnya adalah lokus. Ini adalah contoh dari untai DNA yang membentuk gen yang berada pada kromosom. Oke, ini adalah gambar kromosom. Kromosom adalah suatu struktur makromolekul yang tersusun dari DNA dan molekul lain di mana informasi genetik tersimpan sel. Kromosom terdiri atas dua bagian, yaitu sentromer dan lengan kromosom. Jadi ini adalah yang dinamakan dengan sentromer dan ini adalah lengan kromosomnya. Oke, merupakan bagian yang mengandung kromonema dan gen berjumlah 2 buah atau sepasang. Oke, sifat-sifat kromosom diantaranya yang pertama, hanya terlihat pada saat sel membelah. Yang kedua, mempunyai ukuran panjang antara 0,2 sampai 40 milimikron. Yang ketiga, pada sel prokariotik hanya memiliki satu kromosom dan tidak terletak di dalam inti sel. Lalu, pada sel eukariot, jumlahnya bervariasi menurut jenis organisme yang terdapat di dalam nukleus. Yang lima, umumnya memiliki susunan kimia yang terdiri dari protein, DNA, dan RNA. Kemudian selanjutnya protein terdiri dari histon dan non-histon, kemudian memiliki beberapa enzim yang terlibat di dalam sintesis DNA dan RNA. Bagian-bagian kromosom yang tadi telah kita singgung sebelumnya ada yang namanya sentromer sama ada yang namanya lengan kromosom. Nah, sentromer ini biasanya bagian yang menyempit dan tampak lebih terang. Biasanya adanya di tengah-tengah dari kromosom. Sedangkan kalau lengan kromosom ada di atas dan bawahnya. Oke, ini bentuk-bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya. Sentromer yang ini ya. Oke, ada yang namanya metasentris. Ini sentromernya terletak di tengah kromosom. Jadi, dia lengannya imbang antara yang atas dengan yang bawah. Disebutnya adalah metasentris. Yang kedua adalah submetasentris. Sentromer terletak agak ke tengah atau ke arah
salah satu ujung kromosom. Jadi yang di sini lengannya yang satu akan lebih panjang daripada lengan yang lainnya. Itu adalah submetasentris. Selanjutnya adalah akrosentris atau sentromer terletak di dekat ujung kromosom. Kalau misalnya tadi dia yang submetasentris ini salah satu lengannya panjang dan yang lainnya tidak. Kalau yang di akrosentris sama, tetapi dia lebih ke ujung lagi sentromernya dibandingkan yang submetasentris. Kemudian yang telosentris, ini sentromernya terletak di ujung kromosomnya. Jadi seolah-olah lengannya cuma satu, padahal ini dikarenakan sentromernya yang berada di ujung. Oke, struktur DNA dan RNA. DNA memiliki struktur seperti suatu untai yang membentuk double helix atau bentuk ulir, sedangkan RNA hanya terdiri dari satu rantai RNA saja. Ini yang dibilangnya double helix karena ada double di sini dan berbentuk helix untuk DNA, dan ini adalah struktur untuk RNA. DNA terdiri dari subunit nukleotida. Masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Kemudian gula DNA berupa gula deoksiribosa. 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA ada adenin yang selalu berpasangan dengan timin dan guanin yang selalu berpasangan dengan sitosin. Basa nitrogen adenin dan guanin dikelompokkan dalam basa purin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Fungsi DNA yang pertama menyampaikan informasi genetik kepada generasi berikutnya, lalu sebagai cetakan atau template untuk kode asam amino pada DNA atau kodon, dan yang terakhir adalah sebagai pengatur seluruh metabolisme sel. Oke, berikutnya RNA. RNA terdiri dari subunit nukleotida, kemudian masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Kemudian gula RNA berupa gula ribosa, dan pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin, tapi timin diganti oleh urasil. Oke, ini adalah foto dari Gregor Johann Mendel yang merupakan bisa dikatakan sebagai bapak genetika karena beliau adalah yang meneliti tentang pola pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri yang menjadi cikal bakal dari pewarisan sifat. Makanya dia disebut sebagai bapak genetika. Karena ilmu yang mempelajari pola pewarisan sifat atau hereditas disebutnya adalah genetika. Oke, peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Ini ada setiap gen memiliki pasangan gen yang disebut dengan alel. Kemudian alel adalah salah satu dari dua atau lebih bentuk-bentuk alternatif sebuah gen yang berada pada satu lokus. Homozigot merupakan dua alel yang sama yang terdapat pada satu lokus, misalnya A besar atau A kecil. Heterozigot merupakan dua alel yang berbeda yang terdapat pada satu lokus, misalnya A besar A kecil. Alel ada yang bersifat menutupi alel lain atau dominan, dan yang tertutupi alel lain yang disebutnya adalah resesif. Kemudian ada lagi istilah fenotip, merupakan sifat penampilan fisik yang dapat diamati, misalnya warna bunga, bentuk biji, atau tinggi tanaman. Sedangkan kalau genotip ini tidak bisa terlihat, merupakan jenis gen yang mengendalikan fenotip. Misalnya untuk fenotip bentuk biji dominan bulat terdapat dua jenis genotip, yaitu R besar yang homozigot, kemudian R besar R kecil yang heterozigot. Sedangkan untuk fenotip bentuk biji keriput dikendalikan oleh genotip R kecil homozigot. Oke, sekian untuk materi hari ini. Silahkan dibaca kembali untuk materi selanjutnya, yaitu tentang persilangan monohibrid dan dihibrid. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.